Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada para ikhwah sekalian wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan beberapa faedah selanjutnya, yakni kaidah dari ulama ilmu usul, bahwasanya jika ada suatu perintah, tidaklah menunjukkan bahwa perintah tersebut mesti diulangi berkali-kali. Ini hukum asalnya. Jadi kalau ada perintah, itu menunjukkan untuk sekali dikerjakan, tidak mesti dilakukan berulang-ulang. Seperti tadi perintah, ya ayuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajja fahajju. Wahai seluruh manusia, Allah telah wajibkan atas kalian untuk berhaji. Fahujju, maka berhajilah. Ini perintah fahujju. Ya, asal hukum perintah itu wajib dan dilakukan sekali saja, enggak mesti berulang-ulang. Kecuali yakni jika ada dalil yang menunjukkan untuk dilaksanakan secara rutinitas. Seperti sholat 5 waktu, itu jelas Allah telah wajibkan khamsu shalawatin fi kulli lailatin fil yaum. Sesungguhnya Allah telah wajibkan atas kalian untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Ini perintah untuk melakukannya sehari semalam, terus dilakukan. Terlebih lagi contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mendawamkan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian selanjutnya, sebahagian para ulama juga berpandangan bahwa Rasulullah boleh berijtihad, berpendapat ijtihad berdasarkan yakni apa? Pandangan beliau tentang hal hukum, yakni tidak mesti dari wahyu. Dalilnya adalah ketika sahabat bertanya, apakah haji ini diwajibkan setiap tahun? Ya, maka Nabi mengatakan lau qultu na'am. Jika saya mengatakan iya, ini ijtihad Nabi. Kalau saya bilang iya gimana? Ternyata kan enggak, ya. Ini ijtihad. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya, yakni bahwasanya secara hukum, yakni kita itu tidak dibebani kewajiban. Hukum asalnya kita manusia itu tidak terkena beban kewajiban. Maksudnya apa? Tidak ada hukum, nggak ada hukum halal haram segala macam. Intinya mubah. Itu hukum asalnya. Sampai ada dalil ya yang menerangkan hukum tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami, yakni Allah tidak akan mengazab kalian suatu kaum sampai kami mengutus kepada rasul. Jadi hukum asalnya udah, ente mau ngapain aja bebas sampai ada perintah, nah baru kerjakan. Dan Allah tidak akan mengazab kalian sampai Allah mengutus seorang rasul, membawakan syariat tentang perintah dan juga larangan. Kemudian ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, ada kaidah lagi dalam ilmu usul fikih, bahwasanya tidak ada kewajiban ketika tidak ada kemampuan. Ini jangan sampai disamain sama bayar utang, Pak, ya. Wah, bayar utang wajib, ketika nggak ada kemampuan nggak wajib gitu bayar utang. Ini beda, ini perkara dunia. Kalau bapak punya utang kagak bayar, nah nanti bukan hanya perkara di dunia, sampai ke akhirat. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun, ketika dia punya hutang, maka terhalang masuk surga. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Jiwa seorang mukmin
Dia tergantung dengan hutangnya di dunia ini sampai hutangnya dibayarkan. Baru dia nasibnya enggak terkatung-katung. Nah, ini hukum kaidah usul fikih mengatakan bahwasanya tidak ada kewajiban seseorang ketika tidak mampu mengerjakannya. Dalam bahasa Arabnya itu walaisa wajibun bila iktidar. Tidak ada kewajiban ketika dia tidak mampu. Ya. Haji wajib bagi siapa? Yang mampu. Ketika dia nggak mampu, maka nggak wajib. Ya. Tentunya banyak dalil yang menjelaskan hal tersebut. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampunya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, yakni biqadri istita'ah, sesuai dengan kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Termasuk perkara musibah. Allah nggak mungkin memberikan kita musibah, bencana, kemiskinan, kemelaratan, kesusahan, kecuali Allah sudah tahu kadarnya itu, nih orang sanggup nih. Maka kalau dikasih musibah jangan, aduh Allah gini banget sih sama saya gitu. Jangan, Allah tahu Anda mampu untuk menghadapinya. Bahkan dalam hadis disebutkan, idza ahaballahu qauman ibtalahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, maka akan uji mereka. Semakin Allah uji, berarti semakin kecintaan Allah sangat besar kepada kaum tersebut, kepada hamba tersebut. Dan seberat-berat ujian, yakni para nabi dan rasul. Asyaddul bala al-anbiya, yakni bala ujian yang paling besar yang Allah timpahkan kepada hamba-hambanya, al-anbiya, para nabi dan rasul. Tsumma amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Maka orang-orang soleh dia akan diuji oleh Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin azallallahu wa iyyakum jami'an. Dalam ayat lain disebutkan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Dan Allah tidaklah menjadikan atas kalian dalam din agama ini min haraj, tidak ada kesusahan, kesulitan. Yang ada kita sendiri yang suka mempersulit diri. Yang kagak ada diada-adain, mempersulit diri. Sudah, fattaqullaha mastata'tum wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kerjakan semampunya. Yang gak ada sudah tinggalkan. Jangan suka yakni berinovasi, berkreasi dalam ibadah yang Nabi gak contohkan, mempersulit diri. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, menahan diri dari sesuatu tentunya lebih mudah dilakukan daripada mengerjakan sesuatu. Yang tadi saya sampaikan, meninggalkan sesuatu, yakni Allah larang, Rasul melarang, itu lebih mudah untuk kita kerjakan. Namanya meninggalkan kan lebih mudah dibandingkan kita mengerjakan sesuatu. Ya. Tapi ingat, ini kebalikannya. Dosa orang yang menentang perintah Allah jauh lebih besar daripada orang yang melanggar larangan Allah. Saya ulangi Pak ya. Meninggalkan sesuatu itu lebih mudah daripada mengerjakan. Tetapi dosanya orang yang melanggar perintah Allah, Allah suruh, dia tinggalkan, ya, dia nggak kerjakan, dosanya jauh lebih besar daripada orang yang melanggar larangan Allah. Seperti apa? Iblis, Allah perintahkan untuk sujud, dia melanggar, nggak mau sujud, dosanya lebih parah daripada Nabi kita yang mulia, yakni Adam alaihissalam yang melanggar larangan Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Dia melanggar.
Ya, makanya kalau misalkan kita punya anak nih, tiap hari udah kasih uang jajan, kasih makan, dibeliin baju baru, semua kita berikan, pasang wifi ya Pak ya. Benar nggak nih? Iya biasa kan minta gitu kan. Terus dia melanggar perintah kita, gimana rasanya? Gondok. Gondoknya nggak 1 2, gondok saya. Udah gue kasih makan, dijajanin, dibeliin pakaian, semua udah diberikan, terus melanggar, membangkang, murka. Berbeda orang yang melakukan pelanggaran karena nggak tahu. Larangan, nggak boleh lewat sini, forbidden. Terus bapak melanggar, ketangkep polisi. Kamu nggak tahu itu ada larangan? Ya saya nggak tahu. Melanggar larangan. Ya, akhirnya apa? Minta maaf. Maaf Pak, saya bukan orang sini, baru tahu. Oh ternyata nggak boleh. Ya, akhirnya apa? Damai, kelar. Kalau damai udah kelar udah. Ya, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ustadz, bagaimana nanti kalau kita di bulan ini sholatnya gimana? Menghadap mana? Gitu. Terus katanya di bulan hampa udara, ntar kita sujud nungging, berbalik gitu ya. Itu jangan bertanya sesuatu yang belum terjadi. Ya, kata Umar bin Khattab, da'na an hadza hatta yaqa'a wasal amma waqa'. Jangan kau bertanya sesuatu yang belum terjadi, bertanyalah sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Intinya adalah Islam itu agama yang mudah. Ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan. Selesai. Tayyib, terima kasih. Ada waktu sekitar berapa menit nih Pak? Sampai jam berapa ini? 10 menit. Tayyib, yang mau nanya tafadhalu, kami persilahkan. Astagfirullahaladzim. Ini kayak udah pada paham. Apa takut nanya nih? Karena pembahasannya orang yang banyak nanya akan dibinasakan gitu ya. Ya tentunya pertanyaan-pertanyaan yang ada maslahatnya, berguna untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Boleh. Ya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'd. Kepada para ikhwas sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada pertanyaan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mana yang harus diutamakan? Memberangkatkan haji orang tua atau berhaji sendiri? Gitu ya. Yang lebih utama berangkat dua-duanya. Kalau punya duit, ya. Kan nanyanya kan mana lebih utama nih? Yang utama itu memberangkatkan orang tua kita dan diri kita juga. Tapi kalau ongkosnya pas-pasan, ya, maka wallahu ta'ala alam, yakni kita berangkat haji terlebih dahulu, ya, berangkat haji terlebih dahulu. Kewajiban haji itu individu bagi yang mampu. Ya, bisa jadi orang tua kita punya uang, tapi dia nggak mampu fisiknya, nggak wajib. Kita sehat walafiat, punya duit, maka wajib kita berangkat haji. Adapun orang tua kita, dia nggak punya uang, atau punya anaknya bayaran tapi fisiknya nggak sanggup, sudah tua, nggak wajib. Maka yang wajib haji bagi yang mampu. Ya, maka hendaknya dia berhaji terlebih dahulu, dan dengan dia berhaji otomatis apa yang dikerjakan oleh anak yang soleh otomatis pahalanya akan mengalir pada kedua orang tua. Ya, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah Allah berikan ganjaran manusia itu kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan. Dan anak merupakan hasil usaha kedua orang tua. Setiap kita melakukan amalan kebaikan di dunia ini
otomatis orang tua kan mendapatkan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Cukup? Ada lagi yang lain? Ya, saya kira sudah cukup insya Allah Pak ya. Sudah pada lelah, kita ingin kembali pulang ke rumah. Sama seperti saya ya. Pengen ketemu keluarga, kangen ya Pak ya. Sama seperti antum semuanya. Ya, yang terakhir semoga apa yang sampaikan tentunya bermanfaat untuk saya dan untuk antum semua. Pesan dari saya, tetap semangat belajar. Dimanapun antum berada, belajarlah. Thalabul ilmi wajib bagi setiap muslim. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena pada hakikatnya manusia itu tidaklah terlahirkan dalam keadaan alim. Ya, belajar dan belajar terus. yakni agar kita menjadi orang yang pandai dan bisa beribadah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Bukan ibadah yang sembarangan, bukan ibadah yang serampangan, bukan ibadah yang asal-asalan, yang tanpa ilmu belaka, maka akan sia-sia. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.